Definisi fenomena permukaan dan antarmuka. Tegangan muka dapat didefinisikan sebagai gaya yang terjadi pada permukaan suatu cairan yang menghalangi ekspansi cairan tersebut. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antarmuka cairan. Gaya ini bisa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam kapiler dan bentuk Harris suatu tetesan cairan. Tegangan antarmuka adalah tegangan yang diukur pada bidang batas dua cairan yang saling tidak bisa tercampur. Tegangan antarmuka ini penting dalam aspek praktis dan teoritis pada masalah-masalah emulsi. Tegangan permukaan mempunyai dimensi gaya persatuan panjang permukaan atau tenaga persatuan permukaan kuadrat. Simbol yang digunakan untuk tegangan permukaan adalah Y. Fenomena interface pada bidang farmasi yaitu salah satunya pada suspensi. Molekul memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang sejenis yang disebut dengan daya kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan daya adhesi. Daya kohesi suatu zat selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan tegangan permukaan. Dengan cara yang sama dapat dijelaskan terjadinya perbedaan tegangan bidang batas dua cairan yang tidak dapat bercampur. Tegangan yang terjadi antara dua cairan tersebut dinamakan tegangan bidang batas. Apa sih yang dimaksud adhesi dan kohesi itu? Lalu apa perbedaannya ya? Menurut J. Anthony van Fraunhofer dalam jurnal berjudul Adhesion and Cohesion pada tahun 2012, adhesi adalah gaya tarik-menarik antar spesies molekul yang berbeda, sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Lalu, contoh gaya kohesi dan adhesi. Contoh gaya kohesi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita perhatikan pada tetesan air. Tetesan air memiliki bentuk bulat yang tertarik ke bawah karena gravitasi. Mengapa bentuk air tidak kotak, tidak hanya datar, atau tidak dalam bentuk lainnya? Nah, jawabannya adalah karena gaya kohesi antar molekul air. Dilansir dari US Geological Survey, gaya kohesi atau tarik-menarik antar molekul air menyebabkan tegangan permukaan membentuk tetesan air menjadi bulat, seolah-olah terbungkus oleh sesuatu. Lalu, untuk melihat contoh gaya adhesi, cobalah untuk mencelupkan sebuah kaca ke dalam air. Ketika diangkat dari air akan menempel pada permukaan kaca dan kaca menjadi basah. Dilansir dari Encyclopedia Britannica. Hal tersebut terjadi karena gaya adhesi antar molekul air dan kaca lebih besar dibanding gaya kohesi antar molekul air, sehingga air menempel pada permukaan kaca. Lalu, perbedaan kekuatan antara gaya adhesi dan kohesi juga dapat mengakibatkan meniskus cekung dan cembung. Dilansir dari Chemistry LiberText, meniskus adalah kelengkungan permukaan cairan di dalam wadah, misalnya air dalam suatu tabung reaksi. Jika gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adhesinya, maka air akan menghindari kontak dengan permukaan tabung reaksi, sehingga terjadilah meniskus cembung atau permukaan air terlihat menggembung. Adapun, jika gaya adhesinya yang lebih kuat daripada gaya kohesinya, maka air akan tertarik ke dinding tabung reaksi, sehingga menyebabkan meniskus cekung, atau permukaan air terlihat cekung seperti lembah. Perhitungan tegangan permukaan atau metode kenaikan kapiler. Tegangan permukaan atau gamma yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Rumus fisikanya yaitu kohesi sama dengan F per D atau kohesi sama dengan F bagi 2E. Keterangannya F sama dengan gaya, kohesi sama dengan tegangan permukaan, D sama dengan panjang permukaan.
Rumus atau persamaan menghitung tinggi rendahnya atau naik turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler adalah H sama dengan 2 kohesi cos 0 per P rho kali G kali R. Keterangannya H sama dengan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa, kohesi sama dengan tegangan permukaan, 0 adalah sudut kotak atau derajat, rho adalah massa jenis zat cair, R sama dengan jari-jari pipa. Contoh yang pertama, sebuah kawat yang panjangnya 24 cm berada di permukaan air dengan panjang yang sejajar dengan permukaan. Koefisien tegangan permukaan air adalah 0,073 N per M. Gaya tambahan di luar berat kawat yang diperlukan untuk menarik kawat adalah, penyelesaiannya diketahui I sama dengan 24 cm atau 24 kali 10 min 2 M, kohesinya 0,073 N per M. Yang ditanyakannya gaya tambahan untuk menarik kawat atau F. Jawabannya F sama dengan kohesi kali D sama dengan kohesi kali 2I. F sama dengan 0,073 dikali 2 dikali 24 dikali 10 min 2 sama dengan 0,073 dikali 48 dikali 10 min 2 sama dengan 3,5 dikali 10 min 2 N. Jadi gaya tambahan untuk menarik kawat atau F adalah sebesar 3,5 kali 10 min 2 M. Contoh soal kedua, sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis 1 gram per cm kuadrat dan tegangan permukaan 1 N per M. Jika sudut kontaknya 60 derajat dan kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah besar kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut. Penyelesaiannya diketahui R sama dengan 1 mm atau 1 kali 10 min 3 M, rho sama dengan 1 gram per cm kuadrat sama dengan 100 kg per meter. Angka 3, kohesi sama dengan 1 N per M, O sama dengan 60 derajat, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah H. Jawabannya adalah H sama dengan 2 kohesi cos 0 per rho kali G kali R sama dengan 2 cos 60 per 1000 kali min 10 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1 M sama dengan 10 cm. Jadi permukaan air pada pipa kapiler naik setinggi 10 cm. Pengertian surfaktan. Surfaktan adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Senyawa ini juga berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Surfaktan dapat bertindak sebagai deterjen, bahan pembasah, pengemulsi, bahan pembusa, dan pendispersi. Selain itu, surfaktan digunakan secara luas dalam industri, seperti untuk pelumas, tinta, herbisida, pengemulsi, perekat, cairan anti kabut, dan pelembut kain. Senyawa surfaktan memiliki sifat amfifilik dengan ciri hidrofilik di bagian gugus atau kepala serta hidrofobik di bagian ekor atau ujung. Hidrofilik itu sendiri berarti senyawa ini menyukai air sehingga memungkinkan surfaktan larut atau bercampur dengan air. Sementara hidrofobik berarti senyawa ini membenci air dan mengikat minyak yang memungkinkan surfaktan larut dalam minyak. Fungsi surfaktan pada produk pembersih. Fungsi dari surfaktan adalah membantu menghilangkan minyak dan atau kotoran dari permukaan yang dibersihkan. Berikut ini adalah jenis-jenis surfaktan. Yang pertama, surfaktan anionik. Ini merupakan jenis surfaktan yang memiliki gugus hidrofilik bermuatan negatif. Misalnya, sodium lauryl sulfat, sodium alkyl ether sulfat, dan amonium lauryl sulfat. Jenis surfaktan ini paling sering digunakan pada produk pembersih seperti sabun cuci piring, body wash, atau sampo. Alasannya karena jenis surfaktan ini dapat menghilangkan kotoran dan minyak, menghasilkan busa yang melimpah, dan harganya relatif lebih murah. Yang kedua, surfaktan non-ionik. Surfaktan non-ionik adalah jenis yang tidak mengandung muatan listrik. Surfaktan yang termasuk dalam jenis ini yaitu lauramid dienolalamin dan kokamidea atau lauramin oksida dan stearamin oksida yang sering digunakan untuk produk kosmetik.
Jenis surfaktan ini umumnya tidak menghasilkan busa kecuali jika dicampur dengan anionik. Fungsi surfaktan ini mengentalkan formula, memberi efek conditioning dan melarutkan wewangian sehingga kerap digunakan pada pembersih yang lembut seperti sampo bayi. Yang ketiga, surfaktan kationik. Ini merupakan jenis surfaktan bermuatan positif. Tidak seperti jenis surfaktan di atas, kationik tidak digunakan dalam produk pembersih karena tidak membilas, membersihkan atau berbusa. Bahkan surfaktan kationik justru bisa mengiritasi kulit. Namun jenis kationik ini bisa memberikan efek conditioning sehingga sering menjadi bahan utama untuk kondisioner rambut bilas. Surfaktan yang keempat adalah surfaktan amfoterik. Surfaktan amfoterik dapat memiliki muatan positif dan negatif tergantung pada pH. Misalnya kokoampopropinate, kokamidropil betain, dan sodium lauryl minopropinate yang sering menjadi bahan produk pembersih, terutama sampo. Fungsi jenis surfaktan ini dapat membantu mengentalkan formula dan menghasilkan busa yang lebih lembut. Meski tak sebanyak anionik, namun harganya cenderung lebih mahal.